Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi ibadah kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi pada ponsel Anda atau aktifkan mode hening maupun getar selama ibadah berlangsung, agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Pusatkan hati dan pikiran untuk merespon pujian penyembahan dan untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai, demi kenyamanan bersama dan bagi jemaat yang akan beribadah di jam berikutnya. Tersedia fasilitas bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, taburan pembangunan dan taburan lainnya secara online melalui transfer ke salah satu rekening milik gereja berikut ini, ataupun dengan scan barcode kris menggunakan aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Amin. Luar biasa. Haleluya. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Segera kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Boleh berfellowship satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita bangga kalau kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, amin. Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan-Mu.
Kau saja yang layak angkat domba. Kau saja Yesus. Kau saja yang layak dipuji dan dipuji. Sekali lagi katakan, kau saja yang layak. Kau saja yang layak angkat domba. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Tepuk tangan yang meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. We thank you, Lord. Bersama-sama berkatakan di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, yang kami puji, yang kami sembah, yang layak ditinggikan hanya Engkau, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat penyertaan yang begitu sempurna bagi hidup kami. Kami diberkati, kami dijaga, kami dilindungi, semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar siang hari ini bersepakat kami Tuhan, bahwa tidak ada pribadi lain yang kami puji selain Engkau. Sebab Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Impartasikan pribadi-Mu bagi masing-masing kami. Terlalu yakin dan terlalu percaya kami bahwa ada lawatan yang begitu besar mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau lebih lagi memuji Tuhan bersama, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan meriah. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Saudara, lihat sebentar orang di samping Anda, katakan kau dikasihi Tuhan. Kita semua dicintai Tuhan. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Sing it, come on. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan dalam sampul. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Islam rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya
kasih setianya. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Come on. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagimu. Tanganku ku angkat padamu. Kami mensyukuri rahmat-Mu. Kakiku amin. Tangan kami terangkat padamu. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Pada setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Ya na 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 na, ya na 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 na, ya na 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 na. Sekali lagi, come on. Ya na 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 na, ya na 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 na, ya na 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 na. Bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you, Lord. Who you are, you are good. Everybody say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation. Come on, we worship you, oh. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you, oh. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are good. Come on, sing. You are good, and all the time, and all the time. You are good, oh, you are good, and all the time, and all the time. You are good. Lagi katakan. All the time, all the time. You are good, you are good, and all the time, and all the time. You are good.
you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. The people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Boleh lambaikan tangan semua buat Tuhan, come on. We worship you, yes who you are. We worship you, oh amen. Hallelujah, hallelujah. We worship you, oh who you are. Yes who you are, oh who you are. You are good. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, pada hari ini ada 2 keluarga yang bawa anak mereka untuk diserahkan. Sebab memang kami tidak mengajarkan baptisan kecil. Ya, tetapi waktu kecil anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan. Firman Allah berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku sebab mereka yang empunya kerajaan Allah. Saya mengundang kedua keluarga yang akan menyerahkan anaknya, keluarga Mona Hongdianto dan keluarga Taniowas Waani, supaya naik di altar. Kita akan satukan hati berdoa bagi keluarga yang akan menyerahkan anak. Mari kedua keluarga boleh naik. Orang tua punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak, bahkan anak-anak itu tanggung jawab orang tua untuk diperkenalkan kepada Tuhan. Ya, supaya sejak kecil anak-anak sudah diajarkan bagaimana bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Anak-anak punya pengenalan sampai dia dewasa, dia mengenal Tuhan. Ini kedua keluarga. Keluarga Taniowas Waani. Taniowas Waani hari ini mereka membawa anak mereka yang ketiga, Richie. Mari sama-sama kita berdoa bagi keluarga ini. Kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang pelihara kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami bersyukur bersama dengan keluarga Taniowas Waani, sebab dengan iman mereka bawa anak mereka. Hari ini keluarga ini menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Anak ini bertumbuh pada pengenalan akan Allah yang benar, takut akan Allah menjadi bagian anak ini sampai dewasa. Dia jumpa dengan Tuhan, dia buka hati, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang terus akan melihat bahwa menjadi kebanggaan orang tua. Hidupnya sungguh-sungguh melayani Tuhan pada angkatannya. Terima kasih Tuhan, keluarga ini menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Javier Tuhan, Craig, Taniowas, dia milik kepunyaan Tuhan. Engkau pegang dia dengan tangan kananmu Tuhan. Sampai besar, sampai dewasa dia akan melihat bahwa benar-benar Tuhan, dia hidup di dalam kebenaran. Orang tua Tuhan, baik Richie maupun Jane Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, melihat anak mereka bertumbuh pada kehendak Tuhan, masuk dalam rencana Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Keluarga Mona Hongdianto, Bapak kami bersyukur kepadamu karena hari ini Tuhan dengan iman kedua orang tua mereka membawa anak mereka Keswan Simen Mona untuk diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu selaku hamba Allah kami melepaskan berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar anak ini Tuhan bertumbuh pada pengenalan akan Allah yang benar. Keswan Simen Tuhan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Pada angkatannya Tuhan dia melayani Tuhan. Dia menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua.
Dia dengar-dengaran Tuhan, anak yang pintar, yang cerdas, mengalami kasih Allah di dalam kehidupannya. Sehingga dia berdampak bagi angkatannya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Karena kami percaya keluarga ini terus diberkati. Mereka akan melihat bahwa mereka tidak berjalan sendiri, tetapi Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak, kedua keluarga ini ada di tangan Tuhan. Bahkan kedua anak-anak ini ada di tangan Tuhan. Baik Javier, Tuan Craig dan Keswan Simen ada di tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan ada bagi mereka. Mereka bertumbuh semakin besar, semakin mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Allah. Kami lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menyembah Tuhan siang hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu bagi kami. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami mengangkat tangan bagi-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih besar setia-Mu, kami nyanyikan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh Yesus, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
angkat suaramu menyembah Tuhan siang hari ini. Terpujilah namamu, Yesus. Kami bawa sembah, kami bawa pujian bagimu penyelamat kami. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kami bermazmur bagi Engkau siang hari ini Tuhan. Kau satu-satunya yang layak terima pujian kami. Kau satu-satunya yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Karena Kaulah alasan kami menyembah Yesus. Kaulah alasan kami menyembah. Kaulah alasan kami hidup. Kaulah alasan kami bersyukur. Kaulah alasannya Yesus. Terima kasih, besar kasih-Mu, besar kebaikan-Mu Tuhan. Betapa panjangnya dan lebarnya kasih-Mu, Yesus. Mari nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan siang hari ini, saudara. Kami tidak mau berdiam diri, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Yesus. Kami mau beri yang terbaik dari hidup kami siang ini, Tuhan. Biar Engkau menemukan kami memandang Engkau, Yesus. Haleluya. Oh, we bless you, Lord. We sing to you, Lord. Engkau besar Tuhan. Kami nyanyikan Allah kami yang ajaib, Allah kami yang besar. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Diberkatilah Engkau, Yesus. Ya Tuhan, jiwa kami memuji-Mu, Yesus. Jiwa kami bersuka karena Engkau, Tuhan. Jiwa kami bermazmur. Haleluya, haleluya. Kau sukacita kami, Tuhan. Kekuatan di hidup kami, pertolongan pada waktunya. Yesus Tuhan, sumber kemenangan kami. Kau menara kekuatan, perlindungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan haleluya. Haleluya. Bagimu sang raja yang bertahta di atas pujian kami. Oh, Yesus. Layak, layak, layak. Layak ditinggikan, layak diagungkan, Yesus. Kau bebas menyembah Tuhan siang hari ini, saudara. Mari jangan batasi Tuhan. Kau yang mengenal hati kami, Tuhan. Kau yang tahu isi pikiran kami saat ini, Tuhan. Kau yang tahu kelemahan kami, keterbatasan kami. Betapa kami sangat bergantung padamu, Tuhan. Oh, Yesus. Kami bawa hati menyembahmu. Kami bawa keberadaan kami meninggikan-Mu, Tuhan. Oh, Kau yang layak
melihat kelemahan kami. Engkau tidak melihat keterbatasan kami. Sebab kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami dikasihi, kami dicintai. Oh, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebab itu kami bersyukur. Kami dikasihi, kami dicintai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih. Oh Tuhan, karena kasih-Mu. It's all about You, Lord. It's all about You, Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. It's all about You, God. We worship You. It's all about You. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang ajaib dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita
dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih yang besar yang Kau lepaskan buat setiap kami Tuhan. Kau penebus kami, Kau penyelamat kami, Kau Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur Kau tebus kami dan memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Di mana ketika terang-Mu hadir, firman-Mu berkata kegelapan tidak dapat menguasainya. Kami bersyukur Tuhan Kau tempatkan kami sebagai orang-orang yang menjadi target kasih-Mu. Biarlah hari ini kami buka hati kami untuk menerima kasih-Mu yang besar yang siap Kau lepaskan di siang hari ini Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang tertunduk lesu, patah semangat, menyerah dengan hidup ini. Kami akan bangkit dan berkata kami punya Tuhan yang besar, yang mati bagi setiap kami. Kalau nyawa-Mu saja Engkau berikan, apalagi hari ini apa yang kami butuhkan, Kau pasti sediakan itu buat kami Tuhan. Kami bersyukur di siang hari ini, waktu kami berkumpul bersepakat dalam nama-Mu Tuhan, kami tahu percaya Engkau hadir bagi kami. Lawat kami dengan kasih-Mu, lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur sambut firman-Mu dalam nama Yesus bersama berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Sekali lagi Saudara, shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Saya melihat kehadiran anak-anak di ruangan ibadah ya. Karena sejak selesai pranatal generasi Saudara, baik dari sekolah minggu, teens maupun youth, maka mereka off sejenak Saudara ya. Kebanyakan mereka adalah volunteer yang juga kerja tapi terus mengabdikan diri buat pelayanan generasi Saudara, sehingga kami memberikan mereka waktu untuk istirahat di akhir tahun Bapak Ibu. Jadi mari maklumi itu dan ambil kesempatan waktu kita ibadah dengan anak-anak, mari kita kasih contoh teladan yang baik, sikap hormat. Waktu kita beribadah biarlah mereka melihat contoh yang baik dari kita Saudara orang-orang tua, amin. Mari jangan terganggu dengan keberadaan anak-anak, kita sama-sama belajar firman pagi hari ini, siang hari ini. Berita Natal buat kita Saudara, waktu kita merenungkan, beribadah di sepanjang bulan ini, saya percaya pasti bukan cuma satu kali kita beribadah pranatal ya. Ada yang mungkin sudah beberapa kali, 2-3 kali, bahkan mungkin lebih. Tapi mari Saudara jemaat Tuhan, jangan izinkan itu lewat begitu saja. Dengan semua lagu yang kita nyanyikan, Gita Surga Bergema, ya, dari Pulau dan Benua, lagu-lagu Natal Saudara ya. Kemudian Malam Kudus, Sembah dan Puji Dia, biar setiap pujian itu, mari Saudara dengan rasa syukur. Bahwa kalau kita masih boleh rayakan itu di tahun ini, bukankah semua karena kebaikan Tuhan Saudara? Amin. Lebih daripada baju baru, sepatu baru, dan semua hal yang lainnya yang dunia bisa berikan. Ada hadiah Natal yang luar biasa, yaitu Kristus lahir, memberikan kita kehidupan yang baru Saudara. Sama-sama katakan amin. Ada sebuah kesempatan kehidupan yang baru yang Dia kerjakan. Kalau tanpa kelahiran Tuhan, maka yang kita masuk terakhir hanyalah kematian kekal Saudara. Karena upah dosa adalah maut. Tapi waktu Yesus lahir dikatakan juru selamat. Ada penebus, penyelamat yang lahir bagi kita. Dan Dia berkata dalam Dia ada hidup. Dan dalam hidup itu hidup yang berkelimpahan. Amin. Mari sama-sama kita akan belajar dalam Efesus pasal yang ketiga. Ayat 16 sampai 19 Saudara, untuk kita merenungkan tentang kasih yang terus akan dibahas sepanjang bulan ini Saudara, kesatuan keluarga yang membawa dampak. Bagaimana kasih
Tuhan itu hadiah terbesar buat kita, saudara. Efesus 3 ayat 16 sampai 19, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu, yang kita baca barusan adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan ini isi doanya Paulus, saudara. Dia berkata begini di ayat 16. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang diam dalam batinmu. Jadi yang pertama yang perlu kita sama-sama merenungkan di siang hari ini, di ibadah siang ini, saudara, bahwa Tuhan kita itu penuh dengan kemuliaan, saudara. Dikatakan menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Dan selalu, saudara, kata kemuliaan itu identik dengan brightness, kata aslinya, saudara, yaitu terang. Makanya di Lukas pasal 2 berita Natal, waktu di malam hari, gelap gulita, di padang di luar, saudara, ketika gembala menjaga kawanan ternak domba pada waktu malam, kata firman, tiba-tiba waktu malaikat itu hadir, saudara, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Jadi kehadiran Tuhan selalu diekspresikan dengan kemuliaan, dengan sinar terang, saudara. Ya, sehingga ayat ini waktu kita baca, saudara, ketika Paulus berdoa, semoga supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin kita. Firman Tuhan sementara mau bilang bahwa begini, Tuhan yang sama, itu mau untuk lahir, datang, menyinari kita, saudara, bukan lagi di luar, tapi di dalam kita, saudara. Di mana? Di dalam. Waktu kita peringati kelahiran Tuhan, Tuhan gak lagi lahir secara fisik. Kita gak lagi kunjungi palungan di Bethlehem untuk lihat ada bayi yang lahir. Bukan, saudara, sudah lewat. Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita merayakan Yesus terang itu, pribadi Allah itu, yang mau lahir bagi kita, di dalam kita, saudara. Amin. Tuhan mau menyinari setiap kegelapan hidup kita dari dalam, bukan dari luar, saudara. Yang dari luar terbatas, dari dalam akan terus memancar terang itu, saudara. Amin. Dan mari lihat ini, dikatakan begini, saudara. Tuhan ingin di dalam kita, waktu terang itu hadir, ini yang terang kerjakan. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang kuat. Terjemahan asli berkata, the mighty spirit. Roh yang kuat, saudara. Di dalam batin kita. Di mana? Dalam batin, saudara. Jiwa, hati. Manusia batiniah kita, saudara ya. Kenapa yang Tuhan ingin kuatkan batiniah kita? Karena memang sejujurnya Bapak Ibu, bukankah batiniah kita yang lemah? Yang gampang terluka, yang terus tersinggung, marah, sakit hati. Itu di mana, saudara? Di jiwa, di hati, saudara, di dalam batiniah. Gak ada kan saudara bilang, aduh, saya ditipu oleh orang itu. Sakit kita pe pinggang dia ada tipu. Ada begitu, saudara? Aduh, sakit sekali kita pe pantal leher dia ada bicara jahat di belakang kita. Ada begitu? Gak pernah yang lemah itu yang orang kerjakan, yang melemahkan kita kena di tubuh. Yang kena duluan di mana? Hati, saudara. Sakitnya di mana? Di sini. Banyak korban-korban siang hari ini ya. Sapu-sapu dada katakan, iya, saya itu orangnya.
Waktu orang sakiti kita, sakit di mana? Di jiwa, saudara, di hati, di dalam. Gak ada darah, tapi sakit. Luka tak berdarah, menusuk si sukma yang paling dalam. Waktu saudara dalam masalah, saudara jadi gampang tidur atau susah tidur? Sota lalu kalau dia jadi gampang tidur ya, sudah normal itu ya. Waktu lagi dalam masalah, jadi susah tidur. Kenapa? Jiwa terganggu, saudara. Betul atau benar? Gak ada pilihan salah, saudara ya. Karena setiap kita pengalaman. Susah. Semua jadi susah. Karena memang batiniah yang paling lemah. Jiwa yang rapuh, saudara ya. Disakiti, kecewa. Orang buat salah, kita marah, benci, pahit. Semua itu di dalam. Makanya Tuhan bilang begini, kekayaan kemuliaan Tuhan yang besar itu, Dia mau suka ada dalam kita untuk menguatkan. Sama-sama katakan menguatkan. Meneguhkan, sama-sama bilang meneguhkan. Batin kita. Oleh rohnya yang kudus, waktu kita percaya kepadanya, diberikan roh Allah buat kita, di situ Dia mau menguatkan kita, meneguhkan batiniah kita untuk terus kuat bersama dengan Tuhan. Itu gak bisa kita kerjakan sendiri. Sehebat apapun saudara motivasi diri sendiri pasti terbatas, saudara. Tapi lihat, waktu kekayaan kemuliaan Tuhan ada dalam kita, itu jadi dimampukan, saudara. Kita punya kekuatan untuk batin yang lemah dibaharui, saudara. Amin. Kenapa butuh dibaharui, saudara? Karena tanpa kehadiran Tuhan itu, maka kita akan tinggal dalam kelemahan-kelemahan. Tuhan tahu setiap pencobaan yang kita alami, kata firman, Dia sudah melewatinya dan Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia sudah melewati semuanya sebagai manusia. Kekecewaan, kemarahan, disakiti, difitnah, diludahi, dipukul, ditikam, Dia sudah lewati semuanya. Ditelanjangi, Tuhan sudah lewati semuanya. Untuk itu Dia suka ada untuk menguatkan setiap kita. Amin. Meneguhkan kita. Karena ini saudara, lihat ayat selanjutnya berkata begini. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu, jadi waktu batinnya kita dikuatkan, diteguhkan, maka ini hasilnya. Dipakai kata sehingga, saudara ya. Jadi berkaitan. Sehingga atau hasilnya, maka imanmu, Kristus diam dalam hatimu. Oh, ternyata begini, saudara. Waktu batinnya kita dalam kelemahan, ya, di area itu tidak mungkin lahir kepercayaan. Dalam kelemahan, luka, sakit, benci, pahit, amarah, ya, semua yang mengalami, yang dari dunia buat kita, yang membuat kita sakit itu sudah di jiwa, di batinia, di situ nggak mungkin iman hadir. Di situ iman tidak bisa berperan aktif karena kita akan dikuasai oleh semua kelemahan itu. Coba saudara renungkan kembali waktu saudara marah. Minggu lalu Pastor Fani khotbah sangat luar biasa, saudara diberkati. Waktu amarah menguasai, ya, kita pasti keluarkan kata-kata yang jahat buat orang. Yang ringan tangan kita akan menyakiti orang lain, saudara. Ya, seperti orang yang mabuk alkohol, kehilangan nalar, akal sehat yang jaga kita jadi orang normal, saudara. Gak ada lagi. Amarah menguasai dan kita cenderung akan menyakiti, melukai orang lain. Sekali lagi, benar atau betul? Itu terjadi, saudara ya. Satu waktu seorang bapak bilang buat anaknya, Ngana kalau ngana nilai merah jangan panggil kita papa. Anaknya pulang terima raport, dia bilang, bro, semua kang, bro sepulang kerja, merah saudara ya, nggak usah panggil papa. Papa so bilang, akhirnya papa malu sendiri kan, oke bro, ya aku panggil bro jangan. Kisah yang kita dengar sehari-hari saudara, jokes ya, tapi lihat, waktu amarah menguasai, kita yang tadi kita tertawakan itu. Kita bilang buat istri kata-kata yang menyakiti, saya gak pernah lagi mau cinta sama kamu. Ya pas malam aku dekat ulang, malu saudara.
Betul atau benar? Kita dalam kemarahan, kita keluarkan kata-kata, tindakan yang mayoritas ya pasti menyakiti. Makanya di area itu bagaimana mungkin Tuhan bertahta? Bagaimana mungkin bisa ingat firman di saat amarah menguasai? Ya, pahit, luka, benci. Bagaimana bisa menyanyi lagu-lagu tadi? Pasti hilang lagu-lagu itu. Kalau lagi patah hati, ditinggalkan kekasih, dikecewakan. Mana mungkin bisa nyanyi lagu tadi? Ya, pasti nyanyi lagu apa? Jangan nyanyi lagu tap-tap-tap, saudara ya. Sudah berlalu tadi malam. Gak ada yang ketawa ya, gak ada yang hadir, puji Tuhan. Orang-orang gereja yang hebat dan luar biasa. Kita suka langsung semua yang dalam rekaman lagu-lagu sekuler itu keluar, saudara ya. Kalau di zaman saya, 90-an itu Sheila on Seven. Oh Sevia. Nah, kan banyak generasi yang sama ya. Aduh, kita itu jadi menguasai. Ayat hilang, lagu rohani hilang, apalagi Tuhan, tanda kutip, hilang, saudara. Yang menguasai itu kemarahan, kejahatan, dosa, semua yang najis, semua yang kotor, itu menguasai, saudara. Makanya Tuhan bilang, terang itu lahir supaya batiniah kita dikuatkan. Waktu batiniah kita mengalami pembaharuan kekuatan, maka iman bisa hadir, saudara. Iman bisa timbul lewat firman. Iman kemudian berperan aktif. Iman bisa hadir waktu kita mulai bangun kekuatan iman bersama dengan Tuhan. Dibaharui batiniah kita, saudara. Nah, lewat iman itu, Kristus punya jalan masuk. Karena kita belajar di bulan November kan, iman bukan mengharapkan semua yang kita inginkan jadi kenyataan. Itu iman kanak-kanak, saudara. Tapi iman membuat kita terhubung kepada Bapa di surga, kepada Tuhan. Dan kemudian kita semakin mengenal Tuhan. Semakin tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi iman, waktu kita iman berperan aktif, waktu batiniah kita dibaharui, dikuatkan, maka ada jalan masuk, saudara. Pintu terbuka untuk Kristus. Di ayat 17 berkata, Kristus mau diam di dalam hati kita. Amin. Saudara, Tuhan yang mana yang datang dan cari umatnya, saudara. Saudara mau search, survei, tidak ada satu Allah pun yang datang dan mau tinggal dalam hati manusia selain Tuhan Yesus Kristus. Yang lain, orang harus berusaha, mengejar, mencari. Saudara, usaha pencarian manusia gak pernah ada hasil. Untuk itu Allah, Tuhan yang datang cari kita. Amin. Saudara bersyukur punya Tuhan yang hebat itu, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia datang dan cari kita. Waktu dia diam dalam hati kita, saudara, maka ini. Tuhan suka dengan namanya persekutuan. Tuhan suka dengan yang namanya hubungan. Ya, makanya waktu dia mau tinggal dalam hati kita, yang dia pulihkan adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Sebelum kita melangkah jauh dalam kesatuan keluarga yang membawa dampak buat orang lain, mengasihi orang lain, berbuat baik buat orang lain, mari terlebih dahulu pastikan kita punya persekutuan dengan Tuhan pulih terlebih dahulu. Karena kalau tidak, kasih kita kepada orang lain akan jadi kasih yang pura-pura. Kita 1-2 kali temporer, short time, kita akan bisa mengasihi orang. Tapi waktu kemudian jiwa menyadari, aduh yang kita kasihi menyakiti kita lagi. Kita akan ambil keputusan, saya tidak akan mau mengasihi lagi. Saudara pernah alami itu? Saudara berikan seseorang hadiah. Terus waktu saudara ulang tahun dia gak kasih. Tersinggung gak saudara? Saudara jawab sendiri ya. Akan ada area dalam hati yang terganggu, saudara. Kalau kita berusaha menjadi dampak, berbuat baik, mengasihi dengan kekuatan sendiri. Karena manusia gak bisa, saudara. Manusia tidak punya kekuatan itu. Makanya sebelum kita menjadi dampak, berbuat kasih di bulan ini buat orang lain, terlebih dahulu alami ini, saudara. Tuhan ingin memulihkan persekutuan kita dengan Dia. Itu yang misi utama Yesus lahir di dunia ini, saudara. Dosa
memisahkan kita dengan Allah. Terpisah, saudara. Tapi kemudian Yesus lahir, karya salib, membuka jalan itu kembali. Rekonsiliasi terjadi. Manusia bisa punya persekutuan dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Untuk itu kita yang harus ambil kesempatan ini, jangan keraskan hati. Mari bangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Saya bersyukur kesaksian sedikit, saudara, waktu akhir November, sebelum tahu tema ini, Bapak Ibu, satu waktu saya lagi melayani, tiba-tiba Tuhan tegur pribadi, saudara. Tegur pribadi. Selama ini kami dengan anak-anak di rumah, 3 anak, kami nggak pernah kumpul sama-sama berdoa, baca Alkitab, nggak pernah, saudara. Ya, kami dalam ketidaktahuan kami menyerahkan pemuritan itu ke YouTube. Jadi kami pilih channel siaran yang tentang rohani dengan versi anak-anak, karena dalam pengertian hari itu supaya bisa relevan, nyambung sama mereka. Guru-guru sekolah minggu, Superbook dan lain semuanya kami cari, istri saya cari ada buah-buah roh. Jadi hari ini buah pertama, buah kedua. Jadi jam 8 malam alarm bunyi, kami disiplinkan semua gadget stop dan mereka nonton. Mereka harus buat refleksi. Itu yang kami lakukan, saudara. Anggap sudah selesai, sudah cukup. Satu waktu Tuhan tegur saya, Bapak Ibu, pribadi. Tuhan bilang, loh kamu khotbah dengan baik buat banyak orang diberkati. Kok keluargamu tidak? Aduh itu kuat sekali, saudara. Hari itu saya gelisah, saya ke Gramedia. Waktu itu saya pernah lihat sebuah buku Alkitab, 365 kisah anak-anak yang dikemas dalam kisah anak-anak pakai gambar. Saya ingat itu, tiba-tiba saya langsung cari, saya luangkan waktu siang itu saya ke Gramedia, saya beli. Tebal, saudara. 365 kisah yang diruntut dari Kejadian sampai Wahyu, dipilah-pilah sesuai untuk versi kebutuhan anak-anak. Saya langsung beli, saya bilang sama istri, ayo kita mulai, berdoa kita mulai. Saudara, sampai hari ini, hari ke-19, ya masih baru, saudara, 19. Tapi yang Tuhan kasih sebuah kesan yang kuat di hati, saudara. Setiap malam waktu saya panggil, istri panggil, ayo baca Alkitab. Semua tinggalkan handphone, PlayStation, langsung masuk kamar dan kita mezbah keluarga, saudara. Sampai malam ini, sampai tadi malam. Pulang pelayanan sudah malam, langsung sudah kasih ingat, baca Alkitab, baca Alkitab. Si kecil jadi ibu diaken, usia 2 tahun. Nah, dia yang bertugas ambil Alkitab itu dan taruh dan kembalikan lagi. Dia suka, saudara, dia ambil, dia taruh, dia sudah duduk. Papa, citab. Ayo berdoa. Iye berdoa, iye Jo. Dia Manado banget, saudara, gak ada ambon-ambonnya. Iye Jo. Ayo Riel berdoa, tutup mata. Ecus dan hening. Gak ada lagi yang lain, ecus aja. Tapi itu, saya lihat itu, hati saya tergugah, saudara, bahwa waktu kita mau seriusi, Bapak Ibu yang orang tua, keluarga, waktu kita mau seriusi untuk yuk bangun persekutuan dengan Tuhan, Tuhan bisa lawat anak-anak kita. Kita gak punya kekuatan untuk ubah mereka jadi baik, bikin mereka suka beribadah, gak ada. Yang bisa melakukan itu cuman Tuhan, saudara. Kuasa Tuhan. Jadi di rumah mulai alami itu, saudara. Kami mengalami itu. Berdoa, ayo Rafael berdoa. Besoknya Rachel berdoa. Tiba-tiba jadi rebutan. Rafael Jo, Rachel Jo. Puji Tuhan. Anak-anak rebutan doa, saudara. Coba kalau Rafael berdoa, gak mau. Nah itu kan menyakiti, saudara ya. Ya ampun, cucu gembalan atau berdoa. Kan gak enak, saudara. Berapa bulan lalu saya tanya, siapa murid yang mengkhianati Yesus? Gak tahu, saudara. Saya tepuk kepala, cilaka 12 ini. Cucu gembalan yang tahu murid Yesus yang mengkhianati Yesus siapa? Siapa yang bikin bahtera? Ada papa begitu? Ya Tuhan. Dosa di tangan saya. Saya bertobat, saudara. Dan saya lihat, waktu kita mau bangun persekutuan itu, dengar ini dengan baik jemaat Tuhan. Tuhan lebih lagi, saudara. Amin. Dia lebih lagi.
dalam ketidaktahuan saudara untuk menyembah, berdoa, baca Alkitab, saudara lakukan saja. Tuhan lebih lagi suka bersekutu dengan kita. Tanpa saudara sadar nanti Tuhan sendiri yang melawat dengan kasih-Nya, dengan lawatan yang baru, membuat kita bergairah untuk baca Alkitab dan berdoa, saudara. Ya, jadi itu saudara. Waktu dia tinggal dalam kita, dia mau pulihkan persekutuan. Karena kita bilang dalam Yohanes 15, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Digambarkan seperti carang dan pohon. Saudara pernah lihat carang yang terpisah sendiri? Dan terus tetap berbuah, berdaunnya hijau yang lebat, ada? Gak ada. Waktu dia tercabut, terpisah, carang pasti mati. Jangan mau ditipu dengan dunia ini yang berkata bahwa kita bisa tanpa Tuhan. Saudara, hari ini mulai banyak orang-orang itu, kelompok itu. Karena pandemi mengajarkan waktu tidak pernah beribadah, gereja gak ada ibadah offline. Kemudian online kita ada ikut, kadang tidak, kita mulai absen dengan banyak ibadah, tapi kemudian pekerjaan jalan kok gaji terima kok ada kok kebaikan, ada kok berkat. Kita mulai akhirnya, ternyata tanpa Tuhan secara tidak sadar saudara ya, tanpa Tuhan bisa ternyata. Hati-hati saudara. Mungkin secara lahiriah bisa, di dalam kering kerontang karena sumber cuma satu, Tuhan. Saudara. Waktu terpisah dari Tuhan yang di dalam kita pasti mati. Roh akan kering, jiwa akan lemah, dan kemudian tubuh akan mengikuti sakit penyakit saudara. Jadi mari, waktu dia tinggal dalam kita, dia teguhkan, kuatkan batinia kita, dan dia mau tinggal, pulihkan persekutuan kita dengan dia. Dan ini yang Tuhan bilang di ayat yang ke-17, saudara, kita lanjut. Ketika Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, ini yang Tuhan inginkan, kita berakar di dalam kasih Tuhan. Terjemahan lain berkata begini, maka kasih Tuhan akan menjadi sumber dan akar kehidupan kita. Ternyata waktu dia mau tinggal dalam kita, saudara, dia bukan mau jadi penumpang yang kita tidak indahkan di belakang. Perabot yang tidak kita inginkan, kita taruh aja gitu jadi perabot yang menghiasi rumah kita. Bukan. Waktu dia tinggal dalam kita, ini yang Tuhan mau kerjakan. Dia mau kasih-kasihnya yang besar buat kita. Amin. Sehingga kehidupan kita bisa berakar di dalam kasih Tuhan. Tanpa dia tinggal, kita gak pernah bisa akses kasih itu. Itu jadi barang asing, saudara, yang kita gak bisa jangkau. Tapi waktu dia hadir karena Kristus Allah adalah kasih, maka kasih menjadi sumber kehidupan kita. Sama-sama bilang sumber. Nah ini perhatikan dengan baik saudara, karena waktu kita punya sumber, maka kita akan terus terhubung saudara. Akses terus apa yang kita butuhkan, yaitu kasih Allah. Tanpa kita terhubung ke situ, kita akan terhubung ke hal yang lain. Akan ada hal yang negatif, yang buruk, yang jahat, yang akan terus kita ambil menjadi keseharian kita. Untuk itu Tuhan bilang, mari, kalau memang di dalam kita lemah, yuk terus bangkitkan kesadaran kebutuhan kita akan Tuhan. Ya, tokoh di Alkitab saudara Daud, Mazmur 103, Daud saudara melalui begitu banyak penderitaan, begitu banyak tantangan pergumulan. Tapi ini yang Daud tulis, yang kita bisa belajar di siang hari ini saudara. Mazmur 103, coba kita lihat. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saja. Daud berkata begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita sering baca anggap lalu kan, tapi saudara coba renungkan. Orang mana sih yang bicara dengan diri sendiri? Jarang Bapak Ibu. Kita banyak bicara dengan orang lain kan, kita jarang self-talk, bicara sendiri. Daud, dia bicara dengan dirinya sendiri. Dan ini yang dia bilang buat dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud mengerti apa yang Paulus mengerti. Jiwa penuh dengan kelemahan. Jiwa gampang maraju. Jiwa gampang meninggalkan Tuhan. Jiwa gampang bersungut-sungut. Jiwa gampang kecewa. Makanya Daud membangkitkan jiwanya sendiri. Yuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Kadangkala kita perlu contoh ini saudara. Lihat di cermin waktu lagi stres, saudara dipenuhi tekanan, masalah, saudara
khawatir, cemas, takut, ragu. Lihat diri sendiri dan berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau perlu tampar-tampar sedikit, nah apa-apa, kuat juga lebih baik. Supaya sadar. Betul? Kadang kita lupa, kita punya Tuhan yang besar. Kadang perlu kasih ingat, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan ini perhatikan kata-kata ini, saya suka ini saudara. Dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Sering kita lupa kebaikan Tuhan. Coba saya mau tanya, berapa banyak yang mengakui pernah alami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan yang tinggi. Setiap kita sudah turunkan tangan, terima kasih. Hampir semua. Saudara bisa buka mata melek di pagi hari, itu kebaikan Tuhan. Kalau saudara lihat sosial media hari-hari ini, saudara, karena berita disebarkan dengan begitu masif. Orang lagi istirahat, tiba-tiba gempa bumi di Cianjur, rubuh semua rumah, saudara. Saya lagi suka bersepeda. Lagi sepeda, tiba-tiba boom, dihantam mobil dari samping. Orang dengan motor yang di Kalimantan, Kaltim, di lampu merah, tiba-tiba mobil besar, blong, dan dia hajar semua di lampu merah. Saudara pernah lihat kisah-kisah itu? Saudara pernah bayangkan gak kalau itu bisa terjadi kepada kita kapanpun, saudara. Tapi kalau hari ini saudara luput dari itu bukan karena saudara hebat. Karena kebaikan Tuhan. Amin. Orang bisa rancangkan yang jahat, saudara. Bisik-bisik, torang kasih pidana jo pada dia, torang jebak jo, torang tipu jo. Orang bisa buat banyak masalah. Tapi kalau saudara hari ini baik-baik, bukan karena saudara hebat yang bekerja. Karena kebaikan Tuhan. Jadi ada begitu banyak kebaikan, saudara. Sedangkan sakit gigi baik, itu kebaikan Tuhan. Sedangkan dunia tahu kok lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kalau hari ini saudara nggak sakit gigi, itu kebaikan Tuhan. Amin. Yang flu, batuk, saudara alami kesembuhan. Jangan anggap enteng itu. Cuman flu kok, cuman demam kok. Kemarin Pastor Fani udah bilang kan, ada yang cuman sakit gigi, alumni SOM. 3 hari, lewat saudara. Jadi lihat, hidup kita tuh rapuh saudara. Rapuh kata firman. Hari ini bisa ada, besok gak ada. Tapi kalau hari ini saudara ada, mari. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Waktu kita ingat kebaikan Tuhan, hati akan dilimpahi dengan rasa syukur. Itu saudara sementara connect ke sumber yang tepat, saudara alami kasih, saudara alami rasa syukur yang Tuhan kerjakan dari dalam saudara. Waktu saudara cabut koneksi itu, pindah saudara, maka yang ada cuma sungut-sungut. Apa yang ada di tangan sedikit mengeluh, yang tidak ada saudara mengeluh, orang lain punya saudara mengeluh akan. Semua kita mengeluh saudara, aduh kasiang, kita kasiang, ngana kasiang, torang semua kasiang. Semua jadi bahasa kita tuh negatif, pesimis. Kenapa itu terjadi? Karena kita lagi koneksi ke tempat yang salah. Betul? Waktu kita koneksi ke kasih Tuhan yang ada pasti ucapan syukur, saudara. Syukur, setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. Jadi memang lebih gampang ingat yang buruk, makanya latih jiwa kita. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Waktu kita berakar dalam kasih Tuhan, mari kita lihat apa yang bisa kita alami. Ayat 18 sampai ayat 19. Alkitab berkata begini, saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih melampaui segala pengetahuan. Jadi waktu kita memutuskan terhubung ke sumber kasih itu, maka ingatan akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, itu saudara yang pertama, menambahkan pengertian-pengertian yang baru. Membuat kita semakin memahami kasih Tuhan, saudara. Jangan mau terus stay sebagai anak-anak yang gak ngerti, gak tahu apa itu. Bertanya-tanya terus. Tapi Kristen kan progresif kan Bapak Ibu.
Kita terus bertumbuh, bertambah, semakin mengenal kasih Tuhan, semakin mengerti, semakin memahami. Dulu kita nggak paham, sekarang kita berkata begini, oh ternyata dulu Tuhan tutup pintu itu karena Tuhan sayang. Itu nggak mungkin kalimat itu keluar kalau saudara nggak pernah terhubung dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara kan terus bersungut-sungut, marah, kecewa, pahit karena gak pernah dapat apa yang saudara inginkan. Tapi kalau saudara terhubung ke kasih Tuhan, tiba-tiba kehendak Tuhan semakin dinyatakan. Saudara semakin memahami, mengerti, oh ternyata Tuhan ada maksud. Ternyata dalam segala perkara Dia ada di sana, mendatangkan kebaikan buat saya. Itu saudara, bertambah pengertian, bertambah pemahaman. Yang kedua, yang terakhir saudara. Waktu kita terhubung berakar dalam kasih Tuhan, yang terakhir dalam ayat yang ke-19b berkata begini. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi waktu kita terhubung dalam kasih Tuhan yang tinggal dalam hati kita, maka di situ Allah memenuhi kita, saudara. Memenuhi. Menarik kata memenuhi ini saudara di Alkitab, terjemahan aslinya. Kata memenuhi gak cuman penuh. Itu terbatas terjemahannya saudara, memenuhi. Seakan-akan sampai penuh. Kata aslinya berarti begini saudara. Filled to overflowing. Jadi dipenuhi sampai berlimpah. Yuk bayangkan gelas kosong. Waktu saudara isi sama air, ya. Biasanya kita berhenti waktu penuh kan, tak berhenti supaya jangan tumpah. Nah beda sama Tuhan, waktu Tuhan lepaskan kasih. Yang minggu lalu Pastor Fani bilang kasih Allah yang dicurahkan berlimpah dalam hati kita. Itu saudara seperti air yang waktu sudah penuh gelas itu gak berhenti. Tuhan terus tumpahkan saudara. Waktu gelas itu penuh dan dia tumpah, ini yang terjadi saudara ya. Ini, sekitar dia pasti basah saudara. Betul? Kalau taruh di meja, meja akan basah dengan air. Dan sifat air akan terus bergerak. Jatuh ke bawah meja, memenuhi ruangan. Kalau saudara biarkan, Manado pasti dipenuhi dengan banjir. Satu saat, terus saudara curahkan air. Pasti akan full saudara, air memenuhi ruangan, rumah. Begitu juga dengan kasih Tuhan. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Perhatikan kata-kata ini. Dari dalam hatinya apa? Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi waktu Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya, bukan cuma sampai penuh supaya kita hanya egois dengan kasih Tuhan. Oh terima kasih, saya alami kasih Tuhan dan sampai di situ saja. Enggak Bapak Ibu. Dia akan terus melimpahkan, mencurahkan sampai meluber. Dan dimanapun saudara pergi, waktu dalam kepenuhan kasih Allah itu, maka dimanapun saudara pergi, di situ akan jadi tempat basah. Ada aliran air hidup, akan terus membawa basah itu kepada orang lain. Saudara. Itu dikatakan, ada aliran air hidup. Di saat saudara stop terhubung dengan kasih Tuhan, saudara pindah kepada sungut-sungut, maka di situ kasih Tuhan berhenti. Tak. Dan saudara nggak pernah lagi bisa mengalirkan air hidup. Yang sisa cuma apa? Air raksa saudara. Membawa kematian. Air kotor. Yang orang waktu dekat, nggak mau. Jorok, negatif, pesimis terus, mengeluh terus. Kita nggak suka kan dekat orang-orang seperti itu ya. Kita maunya dekat dengan orang-orang yang, wah ada kasih Tuhan, ada semangat yang kita rasakan yang beda. Ada keberanian yang berbeda. Wih, ada rasa haus dan lapar akan Tuhan yang berbeda. Kita suka dekat dengan orang-orang itu, saudara. Tapi coba kalau orang bilang begini, aduh, nah Enali ada dia kok di situ. Sudah Jo, kita nggak mau ke sana. Saudara, betapa menyedihkan kehidupan kita waktu itu. Betul? Aduh, syukur dia enggak ada. Hati-hati Bapak Ibu kalau sudah dengar-dengar kata-kata begitu, itu so akhir zaman, saudara ya. Lebih baik orang bilang begini, aduh kita suka kok ngana ada. Beda ada dekat pangana. Aduh, itu pujian yang bikin melayang 5 cm di atas tanah ya.
Tapi itu cuma bukti satu saudara. Waktu kasih Tuhan memenuhi, ya, melimpah, maka itu pasti akan mengalir buat orang lain. Itulah tema kita di Natal ini saudara. Waktu kita bersekutu satu dengan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kita satu persekutuan yang manis, kasih Tuhan itu memenuhi kita. Dari rumah kita mulai terlebih dahulu, jangan dari luar. Dari rumah, everything starts from home. Dari rumah kita mengalirkan kasih Tuhan itu. Suami dan istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, ada kerukunan, dan kemudian aliran air hidup itu akan Tuhan bawa memberkati banyak orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu jemaat yang belum mendapatkan anggur? Ada, tangan-tangan diangkat, boleh terus diangkat sehingga boleh dilayani. Sambil kita persiapkan. Terus yang belum dapat bisa angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Masih adakah yang belum dilayani? Boleh angkat tangan. Setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita masuk dalam perjamuan kudus, bukan rutinitas saudara. Tapi hari-hari ini kita butuh mengingat pengorbanan Tuhan buat kita. Amin. Jangan lupakan segala kebaikannya. Mari yang sudah saya undang bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sebuah lagu dan kita berdoa. Ingat kasih-Nya, Terima kasih Tuhan. ingat kebaikan-Nya, Terima kasih. dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Biar siang hari ini kami mau melatih diri kami menjadi orang-orang yang tidak gampang melupakan kasih Tuhan. Tidak gampang melupakan segala kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak kebaikan yang sudah kami alami dalam kehidupan ini. Musim-musim sulit, musim-musim sukar, kami selalu mendapati Engkau ada bagi kami Tuhan. Yang tidak bisa mata kami lihat, tapi kami menyadari kehadiran-Mu Tuhan. Yang selalu ada bagi kami. Ada tangan kanan-Mu yang kuat yang selalu topang kami. Membuat kaki kami tidak pernah terhantu kepada batu. Yang meratakan jalan-jalan di depan kami itu Engkau Tuhan. Untuk itu kami tidak mau jadi orang yang gampang lupa kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat kami. Siang hari ini, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Puaskan hasrat kami dengan kebaikan-Mu. Sehingga waktu kami keluar dari tempat ini, kami jadi orang-orang yang penuh, melimpah dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau untuk terus terhubung, berakar dalam kasih-Mu. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Kau punya kesempatan pakai kehidupan kami untuk membawa berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Siang hari ini kesempatan di minggu ketiga kami mau mengingat akan pengorbanan-Mu bagi kami. Apa yang Kau lakukan di atas kayu salib bagi kami. Kau menderita karena kami. Kau disalibkan ganti kami. Segala dosa dan pelanggaran kami Kau sudah pikul dan Kau tanggung. Sehingga hari ini kami bisa diterima oleh Bapa di surga. Punya persekutuan yang manis dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya berkati roti dan anggur di tangan kami. Yang walaupun ini cuma biasa, tapi dengan iman kami percaya ini tubuh dan darah-Mu. Waktu Engkau mengurapi akan penuh dengan kuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Membuat kami ingat akan apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Biar berkat perjamuan kudus menjadi bagian buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan siapkan rotinya Bapak Ibu. Kita angkat di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala, saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Kami bersyukur buat karya salib. Bersyukur buat pribadi. Kau lahir bagi kami. Mati bagi kami. Bangkit bagi kami. Naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami.
Untuk itu kami tidak mau menyia-nyiakan kehidupan kami hari ini. Biarlah kehidupan kami mempermuliakan Kau Tuhan. Kami mau terus terhubung, terkoneksi dengan kasih-Mu. Sehingga Engkau punya banyak cara untuk pakai kami. Apa yang di tangan kami Engkau urapi menjadi berkat. Sehingga dari yang sedikit bisa dimultiplikasikan menjadi banyak. Waktu kuasa-Mu bekerja, maka akan ada keharuman, kesegaran, berkat-berkat Tuhan yang bisa untuk dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, biar kami jemaat-Mu di tempat ini mengalami kepenuhan akan Engkau. Hari ini penuh melimpah. Dan biarlah dari dalam rumah-rumah tangga, pekerjaan pelayanan kami, di situ Engkau perintahkan berkat. Untuk kami mau hidup rukun bersama, satu, bersama-sama saling mengasihi, saling melayani. Meninggalkan semua ego, kesombongan kami, kepentingan diri sendiri. Dan kami meninggikan kepentingan kerajaan Allah. Di situ Engkau akan perintahkan berkat buat kami. Kehidupan hari ini sampai selama-lamanya menjadi berkat setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini mari persiapkan persembahan syukur mingguan, persembahan perpuluhan dan juga persembahan lainnya. Sejenak Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau baik bagi kami. Sungguh kami merasakan Engkau hadir tengah-tengah persekutuan kami siang hari ini. Terima kasih untuk kelawatan firman-Mu. Bahkan kami boleh mengambil bagian Tuhan dalam memperingati kematian-Mu Tuhan. Terima kasih dalam perjamuan kudus kami mengambil bagian. Kami diingatkan bahwa oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan kami diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, saat ini umat-Mu akan memberikan persembahan. Kami berterima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Kami diberkati dalam hal rohani, dalam hal jasmani, bahkan dalam keuangan. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Kami selalu berkecukupan Tuhan. Kami tidak pernah berkekurangan karena kami punya Tuhan yang besar. Saat ini Tuhan, umat-Mu akan memberikan persembahan syukur mingguan, persembahan perpuluhan dan juga persembahan lainnya. Dengan hati yang mengasihi-Mu Tuhan, kami bawa persembahan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah Natal pada tanggal 25 Desember akan diadakan hanya 2 kali ibadah saja, yakni pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Ibadah akhir tahun pada tanggal 31 Desember akan diadakan hanya 1 kali ibadah saja, yakni pada pukul 7 malam. Ibadah awal tahun akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 dan hanya akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah saja, yakni pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Kita semua bersyukur kita ada di penghujung tahun 2022. Kita bisa bersama-sama merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya sepanjang tahun ini kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab itu saya mengajak kita semua, mari persiapkan persembahan syukurnya. Seperti orang Majus yang membawa persembahan dari emas, kemenyan, dan mur. Mereka jumpa dengan Tuhan, mereka sangat bersuka cita. Mereka membuka harta bendanya dan mereka memberi emas, kemenyan, dan mur. Itu persembahan yang terbaik. Nah, dari gereja kami mempersiapkan amplop persembahan palungan. Biar Bapak Ibu ambil amplopnya, persiapkan persembahannya, dan kita akan membawa bersama-sama pada tanggal 25 Desember nanti. Biar itu menjadi satu persembahan dari kita semua yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Mereka datang mengampuni kita, ampun dosa.
Karena Engkau setia dan adil, Engkau mengampuni segala dosa Tuhan. Dan mereka sudah mengundang Engkau masuk dalam hidup mereka, menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Saya percaya hari ini nama mereka Jesus, our Savior. I believe in God, our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih untuk kasih-Mu, Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Kami tidak pernah berhenti memuji dan memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa sampai hari ini kami kuat, kami sehat, kami diberkati. Semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan.
Oleh sebab itu biar Engkau dapati dari dalam hidup kami, dari dalam hati kami selalu ada ucapan syukur kepadamu buat semua yang terbaik yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Kami juga bersyukur buat kebenaran yang kami terima pada siang hari ini. Biar Engkau dapati Tuhan bahwa manusia batinnya kami semakin dikuatkan dan diteguhkan karena Roh Kudus yang Kau tempatkan di dalam kami. Sehingga semakin hari kami semakin berdasar dan berakar di dalam kasih. Kami sungguh bersyukur sebab firman-Mu selalu datang berbicara bagi kami. Firman-Mu mampu mengubah kehidupan kami. Sehingga dari waktu ke waktu Engkau dapati kami bukan tetap pada kanak-kanak rohani, tetapi kami bertumbuh sampai Engkau dapati kami menjadi orang percaya yang dewasa, yang tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Terima kasih Abah ya Bapa hamba-Mu Pastor Edo yang sudah membagikan firman. Dia tetap ada di tangan-Mu, tetap ada di hati-Mu. Dia mendapatkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Apa saja Tuhan yang Kau rancangkan atas hamba-Mu, tidak ada satupun yang digagalkan oleh musuh. Tapi semua yang Bapa rancangkan terjadi atas kehidupannya Tuhan. Istri, anak-anak semuanya diberkati oleh Tuhan. Di mana saja Engkau tempatkan dia berada, dia jadi saluran berkat. Bahkan Tuhan kami percaya ke depannya Tuhan Engkau pakai Pastor Edo lebih lagi Tuhan. Supaya lewat hidupnya, lewat keluarganya nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami tetap satu hati berdoa bagi Ibu Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami. Yang sementara melayani di Tobelo, Tuhan berkati. Ibu kuat, Ibu sehat. Ibu diberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Menikmati semua yang baik yang Bapa sediakan. Bahkan selama melayani, Ibu melayani dengan otoritas dan wibawa ilahi. Kami percaya Tuhan, Ibu akan terus melihat kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Abah ya Bapa, bahkan semua yang sudah hadir dalam ibadah pada siang hari ini tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Kami semua diberkati oleh Tuhan, kami semua dilawat oleh Tuhan. Bahkan Bapa mengakhiri tahun 2022 kami taruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami mau katakan kami adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, sebab kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami, keluarga kami itu berarti bagi kami. Biar Tuhan Engkau dapati dari dalam keluarga kami ada kesatuan hati, sebab kami tahu di mana ada kesatuan hati di situ Engkau perintahkan berkat. Sehingga keluarga kami menikmati berkat-berkat yang Bapa sediakan bagi kami. Terutama Tuhan berkat damai sejahtera, sukacita menjadi bagian kami. Hati yang terus dibaharui, dipulihkan menjadi bagian kami Tuhan. Biar Tuhan Kau dapati kami menempatkan kebenaran di depan kami. Sehingga ketika hidup ini Engkau percayakan bagi kami selalu menjadi orang yang setuju dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau sepakat dan kami mau hidup melakukan kehendak-Mu pada angkatan kami. Kami tetap memberkati generasi-generasi muda Tuhan, diberkati dengan pengenalan akan Allah yang benar, takut akan Allah Tuhan. Terjadi Tuhan atas setiap anak-anak muda yang ada. Kami minta Tuhan, anak-anak muda yang ada di kota Manado dilawat oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Pertobatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami putuskan semua roh-roh yang bukan dari Tuhan, roh kenajisan Tuhan. Kami putuskan roh persinahan, roh pemberontakan Tuhan, roh kemabukan, pesta pora kami putuskan dalam nama Yesus. Kami percaya rancangan Allah terjadi atas anak-anak-Mu yang ada di kota ini. Sampai kami akan melihat setiap anak muda akan maju bergerak dalam kegerakan Allah yang besar. Manado dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Manado tetap diberkati Tuhan. Dijauhkan dari semua Tuhan musibah malapetaka. Kami katakan di kota ini Tuhan Engkau yang memerintah. Di kota ini Engkau yang berdaulat. Biar Engkau dapati pemimpin kota, bahkan pemimpin daerah. Kami semua Tuhan mau berdiri sebagai orang yang diutus oleh Allah, yang menegakkan kebenaran, sehingga Engkau senang tinggal di kota ini, tinggal di daerah ini, bahkan Engkau senang tinggal di bangsa ini. Karena kami percaya
bahwa satu saat firman-Mu akan digenapi, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua tempat-tempat kejahatan yang ada di bangsa ini, daerah ini, kota ini, dibukakan bagi aparat yang ada di dalam nama Yesus. Sebab kami tahu bukan cuma aparat Tuhan yang berjaga-jaga atas daerah, kota, bahkan bangsa, tetapi Engkau sendiri mengirimkan malaikat berpasukan, berjaga-jaga atas Indonesia, atas Sulawesi Utara, atas kota Manado, sehingga kami akan melihat bahwa firman Allah digenapi. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, bahkan hari esok kami tidak pernah tahu akan jadi seperti apa. Tapi kami mau katakan, pengharapan kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau pegang kami semua dengan tangan kanan-Mu yang membawa pada kemenangan. Sehingga kami akan melihat bahwa Bapa, bahwa di hari-hari terakhir pun, di masa-masa sukar sekalipun, kami tetap menjadi orang percaya yang berkata bahwa kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia sampai hari terakhir. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan tinggalkan tahun 2022. Tinggal 1 minggu lebih lagi kami akan lewati 2 minggu Tuhan. Namun kami percaya kalau kami tinggalkan 2022 masuk tahun 2023. Engkau Allah yang sudah menyertai, yang sudah memberkati kami tahun ini. Allah yang sama juga akan bawa kami masuk di tahun depan. Dan kami akan melihat kebesaran Tuhan menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus memberkati Tuhan Pulau Jawa di mana terjadi bencana-bencana. Kami percaya Tuhan, kami terbatas Tuhan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau punya tujuan segala sesuatu, bawa semua orang berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Lewat masalah, lewat apa saja yang terjadi, biar Bapa bawa mereka untuk sungguh-sungguh Tuhan bergantung kepada Tuhan. Kami bersyukur di akhir ibadah kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan, kejayaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dan sebelum kami pulang, kami tadahkan kedua tangan kami, tanda kami menyerah total kepadamu. Hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Kami tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan biar Engkau sendiri melepaskan berkat bagi kami. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.